Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah antropologi klasik ingin mempresentasikan hasil mini riset kami. Adapun judul yang kami angkat yaitu strukturalisme terhadap teks sastra dan kebudayaan. Izin saya ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sintia Shanturi dan rekan saya Mia Utapea dan Anggi Maulida. Selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Struktur sendiri adalah bangunan teoritis atau abstrak yang berbentuk dari sejumlah komponen yang berhubungan satu sama lain. Struktur menjadi aspek utama dalam strukturalisme. Dengan kata lain, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangunan teoritis atau abstrak yang terdiri dari atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sintakmatis dan paradigmatis. Strukturalisme juga beranggapan bahwa seluruh organisasi manusia ditentukan secara luas oleh struktur sosial atau psikologi yang mempunyai logika independen yang menarik, berkaitan dengan maksud, keinginan, maupun tujuan manusia. Selanjutnya, kami juga mengangkat 5 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu pengertian teori strukturalisme? Yang kedua, sejarah teori strukturalisme. Yang ketiga, jenis teori strukturalisme. Dan keempat, konsep teori strukturalisme. Dan yang terakhir, teori strukturalisme bahasa dan kebudayaan. Tujuan dari mini riset kami ini untuk mengetahui dan memahami apa itu pengertian dari teori strukturalisme. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami sejarah teori strukturalisme. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami jenis teori strukturalisme. Yang keempat, untuk memahami, mengetahui dan konsep dari teori strukturalisme. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami hubungan teori strukturalisme, bahasa dan kebudayaan. Selanjutnya, adapun manfaat penelitian kami, yang pertama, secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan pemikiran serta dapat membantu sebagai bahan informasi mengenai strukturalisme. Yang kedua, secara teoritis. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan informasi dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan permasalahan penelitian yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi pemenuhan penelitian lanjutan. Kami juga mengangkat metode penelitian. Jenis penelitian kami penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau library riset yang menggunakan buku-buku dan literatur dan juga jurnal lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Dengan penelitian kualitatif perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai strukturalisme terhadap teks sastra dan kebudayaan. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan klarifikasi dan deskripsi. Baik, selanjutnya saya akan memberi kepada rekan saya untuk membaca slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian strukturalisme. Teori strukturalisme termasuk teori sosiologi modern dan juga postmodern.
Karena dalam perkembangannya, teori ini terus dikembangkan dan menjadi teori poststrukturalisme. Walaupun teori ini jelas memusatkan perhatiannya pada struktur, tetapi tidak sepenuhnya sama dengan struktur yang menjadi sasaran perhatian teoritis fungsionalisme. Struktural juga salah satu teori sosiologi klasik. Perbedaannya pada tekanannya, yaitu fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya pada struktur sosial, yaitu fungsionalisme struktur memusatkan perhatian pada struktur sosial, ya, sedangkan teori strukturalisme memusatkan pada struktur linguistik. Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama dan tetap. Ciri khas strukturalisme ialah memusatkan pada deskripsi keadaan aktual objek melalui penyelidikan, penyingkapan sifat-sifat intrinsiknya yang tidak terikat oleh waktu dan penetapan hubungan antara fakta atau unsur-unsur sistem tersebut melalui pendidikan. Strukturalisme menyingkapkan dan melukiskan struktur inti dari suatu objek atau hierarkinya, kaitan timbal balik antara unsur-unsur pada setiap tingkat. Ada juga sejarah strukturalisme. Teori strukturalisme memiliki latar belakang sejarah evolusi yang cukup panjang dan berkembang secara dinamis. Strukturalisme menentang teori mimetik yang berpandangan bahwa karya sastra adalah tiruan kenyataan. Teori ekspresif yang menganggap sastra pertama-tama sebagai ungkapan perasaan dan watak pengarang, dan menentang teori-teori yang dianggap sastra sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembacanya. Dalam perkembangannya terdapat banyak konsep dan istilah yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Misalnya, strukturalisme Prancis yang terutama diwakili oleh Roland Barthes dan Julia Kristeva mengembangkan seni penafsiran struktural berdasarkan kode-kode bahasa teks sastra. Melalui kode bahasa itu diungkap kode-kode retorika, psikoanalitas, dan sosiokultural. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang jenis teori strukturalisme. Dengan adanya perdebatan antara dalam teori strukturalisme sendiri dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada strukturalisme formalis, yang kedua ada strukturalisme genetik, yang ketiga ada strukturalisme dinamik. Yang pada dasarnya secara global, strukturalisme menganut paham penulis Paris yang dikembangkan oleh ahli Ferdinand de Saussure yang memunculkan konsep tersebut dalam bentuk dan juga makna atau signing and meaning. Teori strukturalisme struktural memiliki konsep sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan keharmonisan pada setiap komponen yang membentuk seluruh struktur dengan menjalin hubungan dengan komponen tersebut sehingga menjadi suatu keseluruhan yang bermakna dan juga bernilai estetik. Yang kedua ada memberikan penilaian terhadap hubungan harmonis antara isi dan bentuk merupakan hal yang sama dalam menentukan mutu sebuah karya sastra. Adapun unsur-unsur strukturalisme ada 3 pokok jenis karya sastranya adalah A. Dalam sastra terdiri dari tema, peristiwa atau kejadian, latar atau setting, penokohan atau perwatakan, serta alur atau plot, sudut pandang dan juga gagasan bahasa. Yang B. Di dalam puisi dari tema, stilistika atau gaya bahasa, imajinasi atau gaya bayangan, ritme atau irama, rima atau sajakan, diksi atau pilihan, kata, simbol, dan juga nada. Yang C juga, sedangkan pada drama terdiri dari tema, dialog, peristiwa atau kejadian,
latar atau setting, penokohan atau perwatakan, alur atau plot, dan juga gaya bahasanya. Dan adapun tujuan dari strukturalisme teori ini adalah dapat meliputi yang pertama itu sebagai aktivitas intelektual bertujuan menjelaskan eksplisitasi tekstual. Yang kedua ada sebagai metode ilmiah. Teori ini memiliki cara kerja teknis dan rangkaian-rangkaian atau tahapan-tahapan yang tertib untuk dapat mencapai simpulan yang valid. Yang ketiga ada sebagai pengetahuan. Teori ini dapat dipelajari dan juga dapat dipahami secara umum dan luas juga untuk mendapatkan atau dapat dibuktikan secara cermat cara kerjanya. Selanjutnya ada hubungan strukturalisme, bahasa, dan juga kebudayaan. Levi-Strauss, seorang ahli dari strukturalisme, mengatakan bahwa hubungan antara bahasa dan juga kebudayaan di sini pada dasarnya adalah kesenjangan ataupun korelasi-korelasi yang mungkin dapat saja ditemukan di antara keduanya, di antara kedua bahasa dan juga kebudayaan tersebut yang berkenaan dengan hal-hal tersebut. Sehingga seorang ahli bahasa bisa saja bekerja sama dengan ahli antropologi untuk membandingkan ekspresi dan juga konsep mengenai waktu dan tatanan bahasa. Nah, sekianlah dari presentasi kelompok kami. Saya sebagai perwakilan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.